Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Analisis Data Penelitian. Dosen pengampu Dr. Haja Desi Putri Purnamasari, Sarjana Komputer Magister Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ella Happy Berliana dengan NIM 23205027. Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Dan saya Ainun Sa'diah dengan NIM 23205031, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Baik, yang selanjutnya kita pertama harus mempunyai aplikasi yang berupa SPSS. Nah, di sini kita sudah mempunyai studi kasusnya, yaitu seorang manajer pemasaran suatu perusahaan ingin melakukan peramalan atas besarnya jumlah sales dan harga produk. Terdapat 3 variabel penelitian. Jumlah sales dan harga produk merupakan variabel independen dan penjualan merupakan variabel dependen. Nah, di sebelahnya ini sudah menghasilkan data yaitu X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita copy datanya terlebih dahulu. Selanjutnya kopiannya ini kita tempel ke SPSS. Nah, tempelannya tadi ditaruh di data view ya teman-teman. Nah, setelah ditempel itu muncul di data view hasilnya. Lalu kita geser ke sebelah kanan variabel view. Nah, namanya ini diganti terlebih dahulu ya. Yang pertama X1, yang kedua X2, yang ketiga Y. Nah, di sini labelnya juga diganti. Yang pertama X1 itu jumlah sales, yang kedua X2 itu harga produk berupa ribu, yang ketiga Y penjualan berupa juta. Setelah itu bagian analyze, yaitu yang regression. Kita klik yang bagian linear. Nah, selanjutnya jumlah sales dan harga produk berupa ribu dimasukkan independen dan penjualan berupa juta dimasukkan dependen. Selanjutnya kita klik yang bagian pojok kanan atas, yaitu statistik. Habis itu kita klik continue. Dan selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul dari hasil data tersebut. Jadi dari tabel di atas itu menghasilkan 4 output. Yang pertama yaitu output variabel entered atau remove, mengkonfirmasikan metode regresi linear yang dipilih yaitu metode enter. Jadi dapat dilihat bahwa variabel independen yang dimasukkan ke dalam model adalah variabel jumlah sales dan harga. Untuk variabel dependennya adalah variabel penjualan. Jadi tidak ada variabel yang dikeluarkan atau remove. Yang kedua yaitu output model summary. Jadi mengonfirmasikan besarnya korelasi koefisien determinasi yang dimana R adalah korelasi berganda, yaitu antara dua variabel atau lebih, variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi nilai R berkisaran antara 0 sampai 1. Jika mendekati 1 maka hubungan semakin erat, dan tetapi apabila mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. Jadi nilai R yang diperoleh pada tabel di atas adalah jumlah sales dan harga terhadap penjualan sebesar 0,974. Nah, output ketiga yaitu ANOVA. ANOVA atau analisis varian yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama untuk menguji signifikasi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Output ANOVA atau disebut uji F merupakan tabel yang akan digunakan untuk menjawab hipotesis regresi linear berganda. Nah, berikut ini rumusan hipotesis regresi linear berganda untuk permasalahan di atas.
H0 sama dengan variabel X1 atau jumlah sales dan X2 atau harga secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau penjualan. Nah, H1-nya sama dengan variabel X1 atau jumlah sales dan X2 atau harga secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y atau penjualan. Setelah mengetahui hipotesisnya, teman-teman harus tahu pedoman pengambilan keputusan. Beberapa ini pedoman pengambilan keputusan uji regresi berganda. Apabila nilai signifikasi atau sig lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, apabila nilai signifikasi atau sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Pada tabel ANOVA diperoleh nilai sig, yaitu 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka H1 diterima. Jadi variabel X1 atau jumlah sales dan X2 atau harga secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y atau penjualan. Berikutnya yaitu output keempat, koefisien. Tabel koefisien ini mengonfirmasikan besarnya nilai B, standard error, beta, nilai T, dan nilai sig. Berikut ini penjelasan dari masing-masing nilai tersebut. Yang pertama yaitu unstandardized coefficient adalah nilai koefisien yang tidak terstandarisasi atau tidak ada patokan. Nilai ini menggunakan satuan yang digunakan pada data dari variabel dependen. Pada kolom B terdiri nilai konstan, nilai Y jika X1 dan X2 sama dengan 0 dan koefisien regresi. Nilai yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel Y yang disebabkan variabel X1 dan X2. Nilai-nilai inilah yang masuk dalam persamaan regresi linear berganda. Yang selanjutnya pada standard error adalah nilai maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam memperkirakan rata-rata populasi berdasarkan sampel. Nah, nilai ini untuk mencari nilai T hitung dengan cara koefisien dibagi standard error. Standardized coefficient merupakan nilai koefisien yang telah terstandarisasi atau ada patokan tertentu. Nilai koefisien beta semakin mendekati 0, maka hubungan antara variabel X dengan Y semakin lemah. T hitung adalah pengujian signifikasi untuk mengetahui pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y secara parsial, apakah berpengaruh, signifikan, atau tidak. Untuk mengetahui apakah hasil signifikan atau tidak, nilai T hitung akan dibandingkan dengan nilai T tabel. Signifikansi atau sig adalah besarnya peluang untuk memperoleh kesalahan dalam mengambil keputusan. Jika pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05, artinya peluang memperoleh kesalahan maksimal 5%. Dengan kata lain, kita percaya bahwa 95% keputusannya adalah benar. Nah, itu tadi penjelasan dari kami mengenai cara mengolah data dengan menggunakan SPSS. Kami berharap tutorial ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan lebih mendalam bagi kalian semua, khususnya dalam memahami proses analisis data secara sistematis dan akurat. Semoga informasi yang telah disampaikan dalam video ini bermanfaat dan dapat membantu kalian baik dalam penyampaian tugas kuliah, penelitian, maupun keperluan akademik lainnya. Jika kalian merasa video ini berguna, jangan ragu untuk memberikan like, komen, dan nge-share kepada teman-teman kalian ya, agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari penjelasan kami ini. Kami juga sangat terbuka terhadap masukan dan saran dari Kami juga sangat terbuka terhadap masukan dan saran dari kalian. Nah, jangan sungkan ya untuk menuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.